Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Falrofik dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan NIM 3 digit akhir 023. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kontrol PWM dan pembacaan encoder motor DC dengan Simulink. Apa sih PWM? PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya yang sering digunakan untuk mengontrol motor DC. Ide dasarnya adalah mengubah lebar pulsa sinyal high dalam satu periode. Walaupun tegangannya tetap, motor merasakan perubahan daya karena sinyal on dan off terjadi sangat cepat. PWM memungkinkan kita mengatur kecepatan motor tanpa harus menurunkan tegangan secara langsung, sehingga sistem lebih efisien dan tidak membuang energi dalam bentuk panas. Kemudian ada duty cycle. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada dalam posisi high dalam siklus PWM. Semakin lama sinyal high, semakin besar energi yang diterima motor. Contoh pengaruh duty cycle adalah sebagai berikut. Jika 0%, motor tidak bergerak karena tidak ada energi yang masuk. 25%, motor berputar pelan, cocok untuk beban ringan. Kemudian untuk 50%, motor berputar dengan kecepatan menengah. 75%, motor semakin cepat. Jika 100%, motor menerima tegangan penuh dan berputar maksimal. Kemudian duty cycle sangat penting karena menentukan seberapa kuat motor bekerja. Kenapa PWM banyak dipakai? PWM banyak dipakai karena beberapa alasan penting. Yang pertama, lebih efisien dibanding pengatur tegangan linear yang rawan panas. Yang kedua, memberikan kontrol kecepatan yang halus dan responsif. Ketiga, tidak membutuhkan komponen besar untuk mereduksi tegangan. Yang keempat, memungkinkan implementasi kontrol cerdas seperti PID. Yang terakhir, PWM sangat cocok untuk aplikasi robotik, otomasi, dan sistem mekatronika. Selanjutnya, encoder motor DC. Encoder menghasilkan dua gelombang persegi, A dan B, yang memiliki perbedaan fasa. Dengan membaca urutan sinyal, mana yang muncul lebih dulu, kita bisa menentukan arah putaran. Jika channel A lebih dulu high, maka putaran searah jarum jam atau CW. Jika channel B lebih dulu high, maka putaran berawanan jarum jam atau CCW. Jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran digunakan untuk menghitung RPM. Cara menghitung RPM encoder, semakin cepat motor berputar, semakin besar jumlah pulsa yang dikirim encoder. Ini membuat encoder sangat cocok digunakan sebagai sensor feedback dalam sistem kontrol tertutup. Cara rumusnya adalah RPM sama dengan pulsa per detik dibagi PPR dikali 60. Keterangan pulsa per detik atau PPS jumlah pulsa yang terbaca dalam satu detik. PPR atau pulse per revolution jumlah pulsa yang dihasilkan dalam encoder dalam satu putaran penuh. Kali 60 mengubah detik menjadi menit. PWM tambah encoder sama dengan closed loop. PWM berfungsi untuk memberi perintah ke motor berupa besaran kecepatan yang diinginkan. Sementara encoder berfungsi sebagai feedback untuk memberitahu sistem seberapa cepat motor benar-benar berputar. Keduanya membentuk sistem closed loop. Jika kecepatan motor tidak sesuai target, maka microcontroller dapat mengubah PWM untuk menyesuaikan kecepatan. Kombinasi ini sering digunakan pada robot, conveyor, dan sistem otomatis lainnya karena memberikan performa yang stabil dan presisi. Kemudian PWM encoder open loop. Pada sistem open loop, PWM hanya digunakan untuk memberi daya atau kecepatan awal ke motor tanpa adanya koreksi otomatis. Encoder tetap membaca putaran motor, tetapi tidak digunakan untuk mengatur ulang PWM. Karena tidak ada feedback, jika beban berubah, maka kecepatan motor juga ikut berubah. Microcontroller tidak akan mengubah PWM, sehingga sistem tidak dapat menyesuaikan kecepatan secara otomatis. Sistem open loop biasanya digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan akurasi tinggi, misalnya eksperimen dasar, monitoring sederhana, atau sistem yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan beban. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah rangkaian low pass filter. Kita menggunakan rangkaian yang kemarin, kita lanjutkan saja. Pertama, saya akan ambil konstan.
konstan. Kemudian kita ambil Goto. Kemudian kita rotate saja. Oke, seperti ini. Kita beri nama. Kita beri nama alpha. Kita apply. Kemudian saya akan menambahkan zoom. Kita ubah menjadi rektangular. Kemudian kita ganti menjadi min. Apply. Oke. Kemudian kita besarkan. Kemudian kita hubungkan. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya saya akan mengambil divide, block divide. Kita besarkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Kita copy lagi satu. Kita geser dulu. Kita geser ke bawah saja biar enak. Oke, selanjutnya saya akan mengambil blok delay. Kita harus sebelah sini. Kita hubungkan. Oke, jika sudah, kita ambil blok memori. Kita pasang di belakang blok delay. Kemudian kita copy zoom. Kita perbesar. Kita ubah menjadi plus. Kemudian kita copy. Taruh sebelah sini. Kita ubah namanya jadi speed filter. Apply. Kemudian kita tarik. Kita copy. Dan kita hubungkan ke sebelah sini. Dan kita hubungkan ke depan. Oke, untuk rangkaian low pass filternya kira-kira seperti ini. Kemudian kita
copy, kita geser, kita ubah menjadi alpha. Oke, selanjutnya jika kita sudah meletakkan ini, saya akan mengcopy blok speed filter, kemudian saya akan ambil goto, oke, saya akan ambil blok from sebelah sini, kemudian saya akan menamakan menjadi delta enc, kita besarkan saja. Jika sudah, saya perlu scope dan display. Kita copy saja. Oke, jika sudah ada semua, kemudian kita hubungkan. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita coba untuk simulasikan. Oke, selanjutnya percobaan simulasinya. Jika yang loro tok berdua doang Rafiq jika kita geser untuk parameternya, maka motornya akan berputar. Kemudian untuk grafiknya dapat dilihat naik dan kurang filter atau low pass filter dengan filter yang kecil. Motornya tetap masih berputar. Dia nggak naik ya? enggak, ini kan filternya doang Fat. Tapi kira no perubahannya Fat. Tapi itu ada jedanya. Semuanya ada kayak gini. Oke, lanjutkan percobaan low pass filter yang sudah selesai. Kemudian saya akan mencoba membuat blok kecepatan per second. Yang pertama, saya cari clock. Kemudian delay. Kemudian kita copy tarik saja. Oke, kita copy. Oke, jika sudah, kita ubah aja namanya.
ubah menjadi time dan kita ubah menjadi brief time. Jika sudah, kita gabungkan saja. Oke, selanjutnya saya akan mengcopy ini. Saya akan menambahkan block zoom. Jadi rectangular. Enter. Dan kita perbesar. Kemudian kita copy. Kita ubah menjadi, kita beri nama menjadi delta time. Dan kita hubungkan. Jika seperti ini, kita copy. Kita ubah namanya menjadi speed filter. Taruh bawah sini saja dan kita copy. Kita ubah menjadi speed dan kita hubungkan. Sepertinya ini ada yang keliru. Kita menggunakan divide. Oke, jika sudah seperti ini, berikutnya saya akan copy. Kita copy, kita beri const, kita beri display. Kemudian scope. Kita hubungkan. Oke, untuk rangkaian yang kedua yaitu kecepatan per second sudah siap. Kemudian kita coba simulasikan. Nyalain. Oke, pada percobaan yang kedua ini ada dua grafik yang kecepatan per detik yang warna biru dan warna kuning. Kemudian jika kita ubah, grafiknya akan menjadi seperti ini dan motor akan berputar dan grafik kuning akan terus naik dan grafik biru akan menurun sampai dia stabil seperti itu.
Oke, berikutnya di sini saya akan mencoba untuk membuat blok PID descriptive. Yang pertama, saya ambil konstan. Kemudian foto. Kita ubah namanya. Kemudian kita perbesar. Slider. Kita agak ke bawah aja biar enak. Kita hubungkan. Kita double klik. Kita konekkan. Apply. Dan kita setting minus 600 sampai 600. Jadi jika sudah seperti ini, kita copy ini, kita ambil blok zoom, kita ubah menjadi minus, kemudian kita cari blok discrete PID. Oke, kita taruh sebelah sini. Berikutnya saya akan ambil foto lagi dan kita namakan PWN. Kemudian kita hubungkan. Kita ambil display. Kita copy. Kemudian kita blok foto lagi. Dan kita rotate. Dan kita namakan menjadi speed. Dan kita hubungkan. Ya, jika sudah, kita hubungkan saja. Dan display-nya kita hubungkan setelah PID dan sebelum PID. Dan kita atur time domainnya. Kita klik PID, descriptive-nya.
Time domain kita ubah ke discrete time. Sampling time-nya kita samakan saja menjadi 0,1. Kemudian saturation limit kita ubah jadi 255. Ini minus 255. Kemudian untuk integral kita menggunakan anti window clamping. Kita pilih oke. Oke, saya sedikit lupa. Kita copy ini. Kemudian kita copy. Kita taruh agak bawahan. Kita copy display 1, display 2. Kita ambil block scope. Kita hubungkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba simulasikan lagi. Dalam percobaan yang terakhir ini, kita dapat dilihat bahwa di scope bahwa grafik menunjukkan kenaikan Kayak gini. yaitu warna merah dan warna biru. Wih, Dan motor wih, akan sangar berputar banget pelan. Fik. Dogi game nice kopi. Wih, sangar Fik. Respect aku bego Fik. Dan jika dilihat lagi, grafik Kita menjadi tinggi. stabil. Dan Wait. grafik menunjukkan penurunan. Wait, Motor berputar saat berlawanan. sangar banget cok. Stop. Yes. Sekian presentasi PPT dari saya. Selebihnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.